terima kasih pada perokok yang sudah menyumbang pendapatan negara, memelihara kesehatannya sendiri. Kami hanya mengelola dan mengembalikan. Sejumlah dana-dana ini memang untuk puskesmas-puskesmas yang ada di daerah atas itu ya. Oke. Di situ. Dan ini sangat membantu sekali karena jarak tempuh kita kan sekitar 1,5 jam terjauh dari kota. Kita semua tahu DBHCHT itu serius. Tapi kalau disuruh bikin singkatan versi yang lebih lebih lucu atau lebih santai, kira-kira apa? CU lah. CU ya? Apa tuh, Mas? Cukai udut. Oke, cukup. Can't Stop, ngobrol ringan, insight nendang. Cuman kalau rokok putih ini untuk beralihnya gampang, tapi kalau kreteknya agak berat. Kelihatan kayak sakau gitu kalau kretek. Tapi heran Mas, rokok kretek kenapa lebih murah ya daripada yang mana? Karena gini, kalau rokok kretek itu pembuatnya ini kan manusia. Kalau rokok putih kan mesin. Ya, makanya pemerintah untuk tidak terjadi PHK massal. Makanya rokok kretek ini secara cukainya lebih murah. Nah, kalau rokok putih ini bisa satu batang bisa 1.200 atau 1.000 berapa gitu. Cukainya Pak, satu batang. Gitu. Satu batang. Gitu. Makanya kalau dulu kan zaman-zaman kita sekolah SMP itu rokok kretek kan lebih mahal. Ya, betul. Rokok Samsu itu orang udah ngerokok Samsu udah paling jago itu. Istilahnya udah keren gitu. Sampurna itu khas Madura. Ya. Nah, sekarang rokok putih karena dia pakai robot, cukainya dimahalin gitu. Kalau rokok kretek karena tenaga kerjanya manusia supaya tidak ada PHK massal tetap dimurahi. I see. By the way Mas, kita sudah mulai hari ini. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore. Kalau ini sih kita di set malam ya. Selamat datang di Can't Stop, ngobrol ringan, insight nendang, barengan sama saya Mo. Hari ini kita spesial banget ada di Manon Beauty Hotel. Kita dengan view di belakang adalah Waduk Polder ya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya, kita mencari tahu mengenai soal dana hibah untuk terkait dengan cukai rokok. Terus kita juga akan ngobrol dana ini tuh alirannya kemana. Terus termasuk juga tadi sih ada pembahasan yang menurut saya lumayan menarik terkait dengan teknis-teknis untuk harga rokok ini seperti apa yang naik. Terus kenapa naik dan segala macam, kita akan bahas ke sana nanti. Jadi saya mau memperkenalkan dulu narasumber saya yang istimewa, Mas malam hari ini. Yang pertama ada Mas Sagio SIP, Kepala Dinas Kominfo Banjarnegara. Selamat datang Mas di show kami. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Istimewa. Datang jauh dari Banjarnegara ke sini bertandang. Kalau di episode sebelumnya kita yang ke sana, hari ini Mas Sagio ke sini nih untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Dan yang kedua ada Mas Andreas Sugihardono, Analis Hutan dan Lahan, Biro Infrastruktur dan SDA Setda Jateng. Selamat malam, Mas. Malam. Selamat datang, Mas. Kita tadi pada saat affair sebelum mulai ini ngomongin tentang rokok, terutama soal karena kita malam hari ini temanya tentang cukai rokok gitu. Tapi saya pengen tahu opini dari masing-masing ini, terutama ke Mas Andreas dulu. Tadi Mas mengenai soal rokok yang harganya naik begitu kan. Kalau fenomena ini melihat sebenarnya seperti apa dari kacamata dari Mas Andreas sendiri? Jadi ya sebenarnya ya agak ada dua sisi ya. Di satu sisi pendapatan perusahaan, di satu sisi untuk masyarakat. Betul. Jadi ya kita tidak bisa membenturkan gitu. Karena ini kan dana bagi hasil ya, bukan dana hibah gitu. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi kalau dana bagi hasil ini dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini yang admart. Jadi dana ini tidak bisa dialihkan ke yang lain kecuali untuk masyarakat tembakau gitu. Entah itu untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesehatannya, dan untuk penegakan hukumnya. Itu udah diatur. Gitu. Jadi nggak bisa dialihkan ke yang lainnya gitu. Itu berarti tidak bisa untuk, karena saya perokok ya, jadi saya mau menaikkan itu tidak bisa berarti untuk mensubsidi untuk beli rokok, nggak bisa ya Mas? Oh kalau itu nggak. Nggak bisa ya Mas? Nggak bisa itu ya? Itu kesehatannya bisa. Kesehatannya bisa. Oh bisa. Tapi untuk membelinya jangan ya, tidak bisa ya. Kalau dari Mas Agil sendiri melihat dengan tren
harga rokok yang naik ini dari tahun ke tahun seperti itu melihatnya seperti apa? Ya, kenaikan tetap dari dua sisi ya. Pendapatan. Negara perlu pendapatan terhadap pengawasan juga, pendapatan terhadap produk-produk yang memang berbahaya gitu ya. Artinya berbahaya dalam jumlah tertentu gitu. Kedua juga pembatasan terhadap kesehatan. Betul. Ketika pajak ini kemudian naik tinggi, ini kan juga akan mendorong perokok mungkin lebih meminimalisir konsumsi gitu ya, sehingga jumlah orang-orang yang terpapar rokok juga lebih sedikit gitu. Jadi dari sisi pendapatan itu dinaikkan agar kita pendapatan naik, tapi pendapatan ini juga dipakai juga untuk perokok juga, untuk kesehatan juga. Gitu. Jadi tidak semata-mata pendapatan diperoleh kemudian dialihkan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan perokok, kesehatannya. Terus kemudian juga penegakan hukum, sosialisasi gitu ya, penegakan hukum agar perokok ini memperoleh rokok yang sehat lah gitu, bukan yang ilegal gitu. Tadi maksudnya perokok sehat. Kalau dari sisi psikologis sih memang ada sih ya untuk menenangkan gitu. kurang lebih begitu ya Mas ya. Iya. Tapi saya tuh penasaran begini, karena tadi kita bicara soal bahwa pada ujungnya setiap bungkus rokok yang kita beli gitu sebagai perokok itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat begitu. Dalam bentuknya ada beberapa gitu. Tadi disebutkan ada kesehatan dan segala macam. Tapi sebenarnya teknisnya seperti apa sih? Karena mungkin masih banyak orang yang menganggap bahwa cukai ini tuh mungkin tidak berdampak langsung gitu. Merasanya wah rokok naik terus harganya gitu. Kan banyak ya di masyarakat seperti itu. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas Andreas? Jadi gini, ini kan dua sisi yang seperti kata Pak Kadis, bahwa ini untuk PAD atau pendapatan negara gitu. Karena pendapatan negara dari cukai ini cukup besar. Gitu. Di Jawa Tengah aja yang tahun 2024 itu hanya mendapatkan 1 T. Sekarang 2025 itu 1,4. Naiknya tuh hampir 400 M gitu. Jadi ya sebenarnya untuk dana ini akan diserahkan kembali 3% itu untuk ke kabupaten kota. Nah, Banjarnegara ini dulunya tuh hanya hampir 10 ya. Sekarang naik jadi 15,7 M. Jadi secara pendapatan itu akan diserahkan balikan lagi ke daerah. Jadi anggaran itu akan dikelola sama daerah untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian atau perkebunannya, terus jalan produksi gitu. Terus untuk gakum, penegakan hukum, dan 40%-nya untuk kesehatan. Kesehatan itu sangat terbantu. Misalkan terbantunya dalam hal ini ya, rumah sakit kita bisa membangun atau membangun puskesmas dan membeli perlengkapan peralatan kesehatan sampai mobil ambulannya juga diperbolehkan gitu. Jadi intinya harus kembali ke masyarakat gitu atau ke masyarakat sekitarnya gitu. Pada intinya adalah sebenarnya benar dikembalikan ke masyarakat mungkin, tapi masyarakat menangkapnya adalah hanya dipotong ini di cukainya. Ketika kita beli harganya naik, diambil cukai dan segala macam. Tapi posisi dana ini tadi arah kemana itu masyarakat belum banyak yang tahu begitu ya. Silakan. Kita dapat 15,7 miliar. Tadi disebutkan 50% itu untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat ya. Memang terutama adalah untuk membantu agar petani-petani tembakau ini memperoleh insentif. Misalnya di pertanian dia dapat alat pertanian, bibit, pupuk dan seterusnya, sehingga ini mensubsidi biaya-biaya produksi mereka. Terus ada juga di luar keluarga petani, misalnya ibu-ibu PKK memperoleh latihan menjahit latihan menjahit, latihan apa, sehingga mereka menjadi kelompok yang produktif di kesejahteraan itu. Kemudian yang 40% ini untuk kesehatan, yang tadi dibilang itu bahwa merokok itu
walaupun debatable itu ada unsur tidak sehatnya gitu ya. Betul. Walaupun kemudian lebih kreatif ya. Selalu ada alasan ya. Selalu ada alasan untuk para perokok. 40% ini memang kami terbantu dari 32 puskesmas itu, sebagian memperoleh ada ambulan, ada rehab, peralatan-peralatan kedokteran yang memang itu membantu untuk kesehatan, dan 10% memang untuk sosialisasi. Penegakan hukum di kita misalnya di tahun 2024 ini, 2023 itu ada sekitar 2.000 batang yang cukainya ilegal itu. Kemudian 2024 sampai 500 batang, dan terakhir kemarin bulan Maret itu sekitar 300-an ribu gitu. Ini juga untuk menjaga, atau artinya silahkan merokok, rokok yang betul ada standarisasinya nih, ada ujinya gitu, nggak semata-mata yang penting keluar asapnya kayak gitu. Betul. Karena saya ngalamin sendiri, Mas. Jadi dulu waktu ada di era dimana tembakau yang linting dewi waktu itu. Walaupun kan sekarang itu juga ada cukainya ya, tapi di era awal peredaran kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2020 pada saat itu. Nah, nyoba tuh yang belinya yang kiloan, ons-onsan lah waktu itu. Baru ngerokok berapa batang ya? 3 atau 4. Wah, sesak langsung. Ternyata itu juga dari situ nyadari bahwa ternyata yang pabrikan, yang resmi itu kan harus juga mencantumkan kandungannya seberapa nikotin, tarnya dan segala macam. Seperti itu ya, Mas ya? Iya, kalau korporasi kan tetap ada riset ya. Iya, betul. Ada trial, dan mereka juga bertanggung jawab kan ketika ada rokok-rokok yang diproduksinya itu mengakibatkan kesalahan masyarakat. Karena sebenarnya cukup susah juga untuk memisahkan atau membuat masyarakat Indonesia untuk kayak udah deh stop ngerokok, nggak usah ngerokok. Karena kalau dilihat pun dari budaya kretek misalnya itu sudah bertahun-tahun gitu, puluhan tahun sudah jadi budaya kita. Bahkan kalau saya ingat kakek saya tuh ya ke sawah, sangunya kopi sama tembakau linting gitu kan, kretek gitu. Bahkan sampai diangkat di sebuah series juga yang seriesnya mendunia juga gitu, gadis kretek. Tapi saya mau ke Mas Andreas. Mas Andreas, tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera bahwa part yang diambil Mas Andreas dalam hasil cukai ini, cukai rokok atau tembakau, itu adalah part Mas Andreas itu membagi ke kota-kota, besarannya dan segala macam. Kurang lebih tadi seperti itu ya obrolan kita di belakang itu. Jadi gini, provinsi itu tugasnya sebenarnya kita membantu pusat untuk menghitung porsi-porsi yang didapat daerah sesuai dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan pusat. Jadi sebenarnya kita bukan membagi secara acak semua, tapi udah ditentukan persenannya berapa untuk penghasil cukai dan penghasil tembakau. Kan ada daerah penghasil cukai, ada dua-duanya, ada penghasil cukai, ada penghasil tembakau. Ada hanya yang penghasil cukai saja. Kayak kota-kota itu pasti kan rata-rata penghasil cukai, tapi tidak penghasil tembakau. Nah, jadi ya itu ada porsinya. Jadi kita membantu pusat, dan setelah kita hitung sesuai rumus, kita ajukan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai leader dana bagi hasil. Setelah disetujui, nah baru kita serahkan ke daerah. Nah, kabupaten A dapat sekian, B sekian, nah, misalkan Banjarnegara tahun ini dapat 15,7 sekian gitu. Nah, nanti misalkan Banjarnegara dapat 15,7. Nah, nanti untuk porsi yang 50%-nya itu biasanya pertanian dan perindustriannya. Itu pertanian itu 20%, dan pertanian dan perindustrian itu 20%. Nah, nanti BLT-nya yang 30% sama sekretariatnya gitu. Nah, itu BLT itu masuk di situ, Mas. Nah, nanti dibagi lagi yang 10%. Nah, termasuk di Gakum. Ini termasuk kategori yang Gakum 10% gitu. Terus masuk kategori yang 40% kesehatan. Nah, itu bisa kalau dari misalkan ya ada, misalkan Gakum masih ada sisa, itu bisa dialihkan ke kesehatan atau ke kesejahteraan masyarakat yang 50% gitu. Tergantung pimpinan masing-masing daerah mau prioritasnya apa. Itu kadang-kadang bisa juga berpengaruh.
gitu. Misalkan mau bangun sumur, karena boleh kan di pertanian bangun sumur dalam, itu boleh, atau mau dialihkan ke bantuan pupuk, karena pupuk untuk tembakau ini tidak subsidi. Makanya mereka terbantu sekali. Jadi kalau untuk padi itu kan subsidi, horti itu nggak subsidi. Tapi kalau untuk khusus tembakau itu tidak ada subsidi. Makanya dengan adanya dana bagi hasil cukai tembakau, itu para petani itu terbantu. Misalkan kabupaten masih kekurangan, itu bisa minta bantuan ke Dinas Pertanian Provinsi, karena Dinas Pertanian Provinsi juga dapat dana bagi hasil cukai juga gitu. Jadi silakan diajukan kabupaten untuk pupuk-pupuknya itu boleh, termasuk peralatannya juga bisa dibantu gitu. Nah, jadi ya kami sih sebenarnya bukan membagi, ya tugas kami sih membantu. Nah, nanti untuk monepnya juga, untuk pengecekan di lapangan, ya intinya jangan sampai terjadi masalah hukum lah gitu. Karena anggaran DBHCAT itu termasuk besar di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah ini urutan kedua. Ya? Iya gitu. 1,4 T gitu. Nah, intinya sih itu, Mas. Berarti saya tuh penasarannya gini, Mas. Kan tadi kan itu memang diperuntukkan untuk kembali lagi kan ke daerah gitu, dan dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Terutama tadi di sektor-sektor yang memang ada kaitannya langsung dengan industri tembakau begitu. Berarti itu nggak bisa dipakai untuk misalnya kebutuhan di satu daerah. Saya sebut misalnya taruhlah di Semarang gitu misalnya. Ini misalnya ya, kayak saya nih berandai-andai gitu. Itu misalnya kebutuhannya untuk membangun jalan itu nggak bisa berarti? Atau jalannya itu hanya jalan produksi. Jalan produksi itu jalan untuk ke perkebunannya. Itu boleh. Tapi kalau untuk jalan raya, jalan kota itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi ada ketentuan jalan produksi lah. Jalan produksi itu jalan yang untuk ke arah perkebunan. Berarti harus serigid itu ya, Mas? Iya, karena udah diatur sama Kementerian Keuangan itu sampai spesifik gitu. Sampai spesifik. Saya mau ke Mas Sagio di sini, Mas. Tadi sempat menceritakan di Banjarnegara dengan dana kurang lebih tadi 15,7 M ya, gitu. Tadi sempat dijelaskan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan untuk penerapannya di puskesmas, bahkan ada ambulans. Saya pengen lebih diceritakan lebih detail tuh, Mas, mengenai itu penerapannya seperti apa tadi? Ya, kita kan ada setiap kecamatan ada yang 1-2 puskesmas itu. Kita memperoleh anggaran dari APBD kabupaten, juga dari DAK pusat itu. Tapi kan tidak semua itu bisa mencukupi kebutuhan. Misalnya alat-alat seperti untuk kedokteran gigi, organ dalam itu. Juga di sejumlah puskesmas itu kita kan daerah data kan hanya di tengah itu ya, dari Susukan sampai Sigaluh itu. Tapi daerah utara selatan kan perbukitan. Dan puskesmas itu ada yang sangat jauh dari rujukannya di rumah sakit tuh, sehingga diperlukan banyak ambulan. Nah, sejumlah dana-dana ini memang untuk puskesmas-puskesmas yang ada di daerah atas itu ya. Di situ, dan ini sangat membantu sekali karena jarak tempuh kita kan sekitar 1,5 jam terjauh dari kota. Nah, ambulan-ambulan ini sangat membantu untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, kemudian pasien-pasien yang sudah sangat kronis, kemudian pasien langsung dirujuk ke rumah sakit di luar Banjarnegara, itu juga menggunakan ini. Jadi betul-betul sangat membantu gitu. Itu dari sektor tadi kesehatan, terutama untuk di puskesmas begitu. Di sektor-sektor lain ada juga kah, Mas? Ya, yang pertanian lah. Pertanian. Kita kan PDB-nya itu lebih dari separuh itu dari pertanian. Artinya separuh dari penduduk kita memiliki profesi pertanian. Dan basis pembangunan Banjarnegara kan bukan industri, tapi lebih ke pertanian dan pariwisata. Sehingga alat-alat pertanian ini memodernisasi sejumlah pertanian-pertanian yang ada di sana. Padi misalnya yang tadi hanya cocok tanam menggunakan manual gitu. Manual itu. Sekarang ketika kita kesulitan petani muda ini habis gitu. Yang tua-tua habis. Nah, modernisasi kan menggantikan itu. Juga kemudian
subsidi terhadap pupuk, kemudian alat-alat yang lain sangat-sangat membantu. Dan ini akan ya membantu paling tidak ketika ongkos produksinya tinggi kan subsidinya akan membantu hasil petani. Betul. Gitu. Ibaratnya ketika naik harga-harga segala macam, subsidi ini membantu perekonomiannya tetap berputar begitu ya, sehingga ada yang tersendat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita habis ini break dulu. Habis ini kita akan kembali lagi di segmen kedua. Masih bareng sama saya Mo di GenStock. Bisa sangat membantu sih menurut saya untuk mengubah persepsi itu gitu. Itu sangat dekat. Jadi lebih dekat. Seorang tukang becak punya Android, dia bisa bilang, bisa langsung. Saya nggak masuk BLT nih Bu Bupati. Ibu langsung masuk ke WA grup pimpinan. Ini gimana? Oh iya siap. Terima kasih Mbak. Wah kopi kita. Hari ini ngopi dulu kita Mas. Cocok nih kita lagi ngobrol-ngobrol. Ya, ini ambil aja. Ngopi. Iya. Iya. Silakan. Ngopi dulu kita. Anyway, kita sudah masuk di segmen kedua kali ini. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai yang namanya dana hibah hasil dari cukai tembakau. Nah, kita mau memulai segmen 2 ini tuh agak-agak pertanyaannya lebih ke ice breaking dulu kali ya Mas ya. Biar lebih enak gitu. Saya mau ke Mas Agio dulu. Ini sih konsepnya lebih menantang yang mana? Ngurus sinyal atau ngurus persepsi warga soal cukai? Sinyal dong. Oke, nanti kita akan bahas itu. Yang kedua saya mau ke Mas Andreas. Sehari-hari lebih sering bertemu petani, pohon, atau dokumen regulasi. Pernah nggak sih ada yang salah paham dikira kerja di kehutanan itu kerjanya cuma jalan-jalan ke hutan? Ya sering. Sering. Ya kayak background saya kan kehutanan. Nah sekarang saya ngurus dana bagi hasil cukai. Yang dulu ke lapangan terus. Nah sekarang kalau saya ke kabupaten kota ngurus anggaran-anggaran kabupaten untuk kegiatan dan tembakau dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau kehutanan kan ya udah ke lapangan, ukur pohon atau luasan segala macem, satwa liar gitu. Nah kalau ini kan ngurusin anggaran. Jomplang masih beda jauh ya, beda jauh ya, gitu ya. Harus belajar. Harus belajar. Oke, ini pertanyaan untuk keduanya nih, untuk Mas Agio dan juga Mas Andreas. Kita semua tahu DBHCHT itu serius. Tapi kalau disuruh bikin singkatan versi yang lebih lebih lucu atau lebih santai, kira-kira apa? Siapa dulu nih? Kan kita tahu ya kalau singkatannya kan ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Panjang kan? Ini kalau singkatan yang sekiranya lebih sederhana kira-kira apa? CU lah. CU ya? Apa tuh Mas? Cukai udut. Asoy sekali, cukai udut. Mas Andreas? Kalau saya sih semacam hibah udut. Hibah udut ya? Hibah udut. Cukai udut dan hibah udut ya. Samuk. Kita geser lagi ke pertanyaan berikutnya. Pernah nemu produk rokok dengan nama yang bikin kaget atau ngakak? Belum sih. Belum ya? Mas Andreas? Rape. Rape ya? Iya. Sudah denger tuh, rape. Terus satu kata untuk rokok ilegal. Jadi Mas Agio dulu. Ya. Satu kata nih. Basmi lah. Basmi. Oke. Mas Andreas? Musnahkan. Wah, tegas sekali ya. Sesuai dengan kita akan masuk di segmen kedua. Kali ini kita akan berbicara mengenai rokok ilegal. Fenomena rokok ilegal. Sebagaimana yang kita tahu tuh kayaknya dengan semenjak di tahun peraturan yang waktu itu diketok, saya lupa tahun berapa, tapi
membuat harga rokok tuh naik tuh setiap bulan. Setelah pandemi ya. Iya, setelah pandemi gitu. Itu yang bener-bener yang dulunya berapa harganya tiba-tiba langsung melonjak berapa gitu. Nah, fenomena rokok ilegal tiba-tiba langsung di mana-mana begitu. Nah, saya pengen nanya, ini kenapa ya tiba-tiba? Mungkin jawaban dasarnya adalah prinsip ekonomi begitu ya. Dengan ada satu demand yang naik, terus ada peluang turun begitu. Tapi menanggapi dengan adanya rokok ilegal ini sendiri seperti apa, Mas Agi dulu? Ya, ini kan bagian dari survival. Ya, survival mood ya. Survival perokok itu. Iya betul. Ketika saya pernah membaca studi GISD itu ya, bahwa ketika rokok naik 10% itu, dinaikkan 10%, maka jumlah perokok itu turun 22%. Artinya memang ini signifikan gitu. Tapi bukan berarti perokok itu terus kemudian hilang. Jumlahnya turun, tapi mereka adalah orang-orang kreatif. Betul. Nah, ini yang kemudian membuka celah ketika harga ketengan ini naik, maka mereka kan masuk ke dalam celah rokok ilegal gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem kita kan, sehingga ya mau tidak mau harus dilakukan penegakan hukum. Dan di kita tentu saja adalah melakukan sosialisasi, kemudian edukasi gitu, agar walaupun mereka mencari celah ini ya sesuatu yang kreatif gitu ya. kreatif. Tapi betul. Ada persoalan-persoalan ketika mereka mengkonsumsi yang produk rokok yang ilegal ini, persoalan ya kesehatannya, persoalan masa depannya dia gitu loh. Jadi kami kira ya harus dalam batas-batas yang kita pemerintah melakukan wajar lah gitu. Karena sebenarnya karena main pekerjaan saya kan sebenarnya adalah pengisi suara, Mas. Pengisi suara dan banyak kerjaan proyek-proyek dari luar gitu. Yang saya tahu tuh ketika saya berhubungan dengan klien-klien yang dari luar, mereka sangat taat dengan perpajakan, dengan administrasi gitu. Bahkan salah satu persyaratan ketika saya harus bekerja sama dengan mereka, saya harus punya namanya tax identification number gitu. Dan itu ya daftarnya juga pakai NPWP dari Indonesia gitu. Bahwa ternyata yang saya tahu kalau di luar negeri itu memang katanya selalu digambarkan bahwa wah hidupnya enak dan segala macam. Tapi pajaknya di sana juga tinggi, besar juga gitu. Nah, saya pengen masuk ke ranah kesosialisasi sekarang sama Mas Andreas gitu. Saya tadi juga menemukan beberapa artikel, walaupun tadi kita sempat bicara di balik layar tadi bahwa itu kan peraturan yang lalu. Tapi boleh diceritakan, Mas, kenapa kepikiran di tempat konser seperti itu pada saat itu melakukan sosialisasi di sana? Jadi kan untuk aturan konser itu dibolehkan aturan yang lama ya, PMK 215. Itu berlaku terakhirnya untuk tahun 2024. Gitu. Emang di aturan itu intinya kan untuk sosialisasi. Sebenarnya kan itu untuk mengundang masyarakat. Karena kan dulu kan aturannya konser yang berlaku itu kan bisa menggunakan memanggil band-band ibu kota yang pernah terjadi di Jawa Tengah itu sampai mengundang Dewa, terus Judika gitu yang anggaran besar. Tapi setelah mungkin dievaluasi ya dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, efek untuk rokok ilegalnya itu pengaruh ke masyarakatnya kecil gitu, mungkin secara efeknya itu. Jadi untuk aturan yang terbaru ini yang PMK 72 2024 yang berlaku untuk sekarang dan selanjutnya sampai aturan terbaru itu, makanya sekarang ditiadakan gitu. Makanya sosialisasi sekarang dipersempit gitu. Nah, mungkin ini baru berjalan belum ada setahun nih aturan. Jadi kita mungkin dari nanti Bea Cukai mungkin bisa mengevaluasi apakah kebijakan ini akan berpengaruh apa tidak. Itu nanti kan jadi tahap evaluasi gitu. Ya seperti kemarin
Bea Cukai Pusat sudah minta data-data mungkin untuk bahan evaluasi mereka gitu. Karena penentu untuk sosialisasi ini kan Dirjen Bea Cukai. Yeah. Nah, nanti Dirjen Bea Cukai itu mengevaluasi dan akan memberi hasil evaluasi itu ke DCPK, Dirjen Perimbangan Keuangan. Nah, apakah nanti akan dirubah itu kita lihat selanjutnya gitu. Tapi gini Mas, saya pengen nyambung dari statement dari Mas Andreas gitu, bahwa kan sebenarnya sudah dilakukan, kalau menurut saya ya, pada saat itu berpikirnya konser ini kan sudah jelas masa perokoknya pasti banyak gitu, dan ini adalah seperti peluang yang tepat untuk masuk begitu kan, untuk memberikan sebuah pemahaman baru nih mengenai cukai rokok, jangan rokok ilegal dan segala macam. Ternyata tidak cukup efektif ya Mas ya. Dan gini, saya pengen membawanya adalah karena posisinya Mas Andreas ini kan bukan bagian dari Bea Cukai begitu ya, tapi ikut mengkampanyekan juga. Nah ini sinergitas antar instansi ini seperti apa Mas? Ya sebenarnya kerjasama itu Bea Cukai daerah dan kabupaten kota itu udah pasti apa ya, setiap kali ada sosialisasi itu pasti ada Bea Cukai gitu. Jadi kalau kerjasamanya sampai sekarang ya masih erat gitu. Misalkan provinsi dengan Kanwil yang ada di Semarang itu kan wilayahnya Jawa Tengah. Ya kami tetap bekerja sama, tetap harus mengundang Bea Cukai. Kabupaten itu ya harus ada kerjasama. Jadi untuk operasi atau pemberantasan atau semacam penyelidikan itu harus ada Bea Cukai. Harus ada Bea Cukai. Walaupun anggarannya di kabupaten kota atau provinsi tetap Bea Cukai dilibatkan dan harus ada mereka gitu. Karena Bea Cukai itu sebagai tim penilai kabupaten kota untuk sosialisasi untuk penegakan hukum. Ranahnya ada di Bea Cukai. Bea Cukai. Oke, saya mau ke Mas Sagio lagi, Mas. Kalau di Banjarnegara sendiri memerangi rokok ilegal ini seperti apa, Mas? Dalam 1 tahun terakhir deh misalnya. Saya ingin memulai dari yang tadi disampaikan Mas Andre itu. Ya. Komunikasi kan bisa bersifat ambivalen. Artinya mungkin ingin mengatakan melarang A gitu, itu bisa jadi kemudian menjadi kampanye terselubung. Artinya kayak konser tadi itu mungkin mengundang banyak orang, tapi yang tertangkap kemudian bukan cukai ilegalnya, tapi kemudian malah kampanye rokoknya itu. Ada sosialisasi merokok gitu. Jadi bergeser ya Mas ya? Jadi bergeser ya? Nah, kalau di kita memang karena terkait dengan peraturan-peraturan baru itu, sebenarnya sih kita ingin ada kegiatan yang lebih variatif, seperti misalnya vlog ya, untuk teman-teman muda ini, bagaimana pandangan mereka terhadap mereka sendiri perokok, bagaimana mereka mencoba merespon lingkungan gitu, bagaimana respon lingkungan terhadap rokok gitu. Tapi kan itu sudah tidak diperkenankan lagi gitu ya. Sehingga kita lebih pada menggunakan media-media yang kita miliki seperti iklan layanan masyarakat ya, ILM di radio, kemudian baliho, kemudian sosialisasi terbatas sekitar 50 orang per pertemuan itu untuk siswa pelajar, kemudian pedagang perokok yang kemungkinan cukup beresiko bersentuhan dengan perdagangan rokok ilegal itu gitu. Itu yang tahun-tahun terakhir kita lakukan itu. Tapi memang maksudnya campaign ini kan sudah terjadi lumayan lama ya Mas ya, untuk melawan rokok ilegal ini gitu. Apakah sudah ada signifikansi angkanya turun persebaran rokok ilegal? Seperti apa? Kalau di Banjarnegara dulu, risetnya belum ada sih. Risetnya belum ada. Tetapi ya kelihatan stagnan sih. Stagnan. Bahkan yang kita kemudian menjadi lebih prihatin kan munculnya perokok yang di bawah usia gitu ya. Artinya kita melihat ketika ke perdesaan, anak-anak sedang main gadget, kemudian dipojokkan sambil udut ya. Padahal sudah tertera ya, harusnya untuk usia tertentu begitu ya. Artinya ketika perokok yang lama masih, ini muncul baru ini, bebannya jadi double ya Mas ya? Jadi double ya? Ya, gitu. Harus ada kampanye untuk tidak hanya cukai ilegal, tapi juga anak-anak di bawah usia yang semestinya belum lah ya, atau tidak merokok di usia itu gitu.
Oke, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Saya tuh sebenarnya lumayan pengen menggali mengenai, karena kan ini gimana ya, rokok ini kan sesuatu yang kita tahu sebenarnya secara kesehatan mungkin tidak menopang yang baik gitu kan. Ya mungkin adalah alasan-alasan tertentu yang bisa bikin tenang dan segala macam. Tapi di sisi lain, saya menempatkan posisi saya sebagai misalnya dari pemerintah begitu membuat kebijakan. Ini tadi Mas Agi menyebutkan ada perokok-perokok yang lebih muda gitu, yang belum saatnya merokok tiba-tiba merokok begitu. Sementara di sisi lain juga harus memerangi rokok ilegal. Ini tuh kayak membuat kebijakan yang harus benar-benar berdiri di tengah-tengah nih, seperti itu. Itu apakah selama ini masih menjadi kendala utama sebenarnya? Saya mau ke Mas Andre. Jadi makanya rokok dan kesehatan itu kan dua hal yang kalau untuk pendapatan itu tidak bisa diadukan gitu. Iya. Makanya solusinya dengan pendapatan, tapi di satu sisi kita kembalikan ke masyarakat untuk kesehatannya itu termasuk membantu. Kan di kesehatan tuh ada asuransi kesehatan untuk itu kan dialihkan ke masyarakat juga gitu. Tapi kalau misalkan harus diberhentikan masing-masing ya sebenarnya kan ya kita kembali lagi ke pemerintah pusat apakah mau. Tapi kan di satu sisi itu pendapatan juga penting gitu. Betul. Makanya angka uang itu dikembalikan lagi ke masyarakat, termasuk yang untuk asuransinya. Asuransi masyarakat itu besar loh anggarannya di BCHT itu. Ada lagi yang asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu juga diberlakukan untuk kami memberi daerah itu untuk buruhnya, petaninya, dan itu bisa diklaim selama ini. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu baru berjalan 2 tahun, dan selama ini saya komunikasi dengan daerah, ternyata kalau terjadi masalah dan diklaim itu cepat gitu, nggak dihambat-hambat gitu. Jadi ya intinya saling seimbang aja gitu sih. Gitu. Makanya tadi menjaga di tengah-tengah itu yang di sini biar jangan sampai naik, tapi yang di sini juga gitu kan Mas. Kalau saya sepakat dengan pandangan bahwa perokok ini berjasa. Ya oke, wah ini nih, bagus nih. Ibaratnya naikin dulu nih, dinaikin dulu. Artinya apa? Perokok itu menyumbang pendapatan negara. Ini kan sama dengan mereka dipaksa menabung. Dipaksa untuk memberikan asuransi untuk kesehatannya sendiri. Gitu. Kalau mereka disuruh menabung untuk kesehatan dia sebagai perokok atau membuat asuransi atas kesehatannya, paling tidak mau gitu. Betul. Tapi ketika negara mengambil dalam bentuk cukai yang tinggi, tapi kemudian dikembalikan ke mereka untuk kesehatan masyarakat yang terpapar, kesehatan perokok, kemudian fasilitas kesehatan. Ini kan menjadi sesuatu yang baik gitu loh. Jadi sesungguhnya cukai naik tinggi ini juga untuk teman-teman perokok. Terima kasih pada perokok yang sudah menyumbang pendapatan negara, memelihara kesehatannya sendiri. Kami hanya mengelola dan mengembalikan. Terus menabung. Betul. Jadi membantu ibaratnya ikut berpartisipasi aktif gitu. Sangat besar banget. Penyumbang cukai. Oke, tapi kembali Mas, ini mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis. Terakhir nih, mungkin sekiranya Mas, kalau misalnya ada yang perlu dibenahi atau sekiranya ada sumbangsi pikiran untuk terutama soal mengenai penerapan untuk melawan rokok ilegal ini sendiri seperti apa? Ada nggak sih dari pandangan pribadi seperti apa? Kalau saya bagaimana memberdayakan remaja, juga anak-anak. Katakanlah dia menjadi pribadi yang bisa menolak atau bisa berperilaku sehat. Istilahnya mungkin don't you say yes if you want to say no gitu. Artinya dia bisa melihat bahwa ini loh tingkat kesehatan merokok. Ini loh akibatnya terhadap produktivitas saya, studi saya, akademik saya gitu. Sehingga saya harus bersikap kalau merokok pada proporsi yang seperti apa. Dan saya juga harus menjaga makanan, olahraga, istirahat dan seterusnya. Tapi paling tidak di usia-usia yang tidak diperbolehkan dia berani menolak ajakan ini loh merokok bikin kamu kelihatan dulu persepsinya biar kelihatan laki banget, maco gitu, rokok gitu kan. Oh enggak, saya cukup menjadi seorang pembelajar yang baik, saya baca buku, saya udah teman-temannya banyak nih, saya udah keren gitu.
Ya, pribadi seperti itu yang harus diberdayakan dalam kampanye itu. Siap. Itu ya Mas ya, berarti ya. Kalau dari Mas Andreas? Ya, pada dasarnya kita menyeimbangkan diri. Ya, di antara, karena kan kita nih generasi muda kan banyak ya. Jadi kita harus mengambil sikap gitu. Di dalam hal ini pemerintah ya ikut berpartisipasi gitu. Karena dengan DBCAT ini pemerintah juga tidak lupa dengan generasi muda gitu. Kita tetap memberikan sosialisasi, pembelajaran, dan supaya tidak misalkan ya dilarang merokok apa akibatnya. Intinya di bidang kesehatan pun ya promosi-promosi itu ada, di sosialisasi itu ada. Karena kita kan di satu sisi kan untuk menghilangkan ya agak susah, tapi mengurangi gitu. Gimana dampaknya apa segala macam. Intinya pemerintah udah membantu gitu dengan anggaran-anggaran itu, silakan daerah untuk memfasilitasi masyarakatnya gitu untuk kesehatan atau rokok yang ilegal atau segala macam. Karena kan dengan harga rokok yang mahal pasti otomatis masyarakat akan rokok yang ilegal atau yang secara takaran kimianya yang tidak tahu. Kalau yang rokok resmi kan udah jelas itu. Tapi karena rokok yang tidak resmi itu kan tidak di labnya itu kan kita nggak tahu kadar-kadarnya membahayakan gitu. Mungkin ya sampai ke tingkat itu gitu. Saya tuh ingat satu obrolan sama kawan saya yang pernah tinggal di Jepang. Rokok-rokok Indonesia kan banyak diekspor di sana ya Mas. Gitu. Dan salah satu rokok yang di sini terkenal biasa aja. Maksudnya ya itu rokok mild biasa gitu. Ternyata itu di Jepang tuh rokok yang kategorinya udah tinggi Mas. Udah tinggi. Udah tinggi itu. Bahkan sampai ketika kawan saya itu nawarin rokok ke temannya, sampai bilang, yang bener aja ngerokok ini gede banget gitu kan. Jadi saya pernah, ya bukan sombong ya, saya pernah ke Singapura gitu. Rokok Sampurna di sini waktu itu masih berapa ya, 20.000. Di Singapura itu dengan harga $11. Itu harga $11 itu kan bisa 100.000, 110.000. Nah itu kadar nikotinnya itu emang kecil. Jadi kalau saya coba beli, saya ngerokok dulu, emang mual, beda banget gitu, nggak kerasa. Makanya kalau rokok Sampurna di Singapura atau di Indonesia itu beda jauh Pak. Makanya kalau di Singapura itu kalau kita mau bawa rokok Indonesia, boleh bawa 1 bungkus tapi sudah dibuka dan udah intinya hilang 1 gitu, minimal gitu. Gitu karena kalau Singapura kan apa-apa denda. Iya betul. Dendanya besar gitu. Betul. Makanya kalau gimana caranya di Singapura itu menekan supaya rokoknya tidak aktif gitu. Makanya itu kejadiannya gitu. Berarti sebenarnya dari statement itu pun bisa diambil bahwa sebenarnya yang perlu disadari sama masyarakat juga adalah behavior-nya ya Mas. Behavior dalam rokok itu sendiri. Seperti itu. Oke. Terima kasih sekali sudah berbincang pada malam hari ini Mas Agio dan juga Mas Andreas. Yes, demikian untuk Genstock hari ini. Kita bicara banyak soal cukai hasil tembakau. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Bye.